Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar Ramadan dengan NIM 12 Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas jurnal artikel review yang membahas soal afinitas dengan judul Phosphate-Base Phosphate Affinity Chromatographic Technique. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mengulas dahulu apa itu afinitas. Jadi afinitas merupakan bentuk dorongan suatu zat atau senyawa kimia untuk membentuk zat kimia baru atau produk. Nah, di sini kromatografi itu merupakan salah satu bentuk dari penerapan konsep afinitas ini. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan terhadap jurnal tersebut. Jadi artikel ini itu dia membahas tentang teknik kromatografi yang efektif menggunakan molekul unik bernama Phostek yang dapat menangkap fosfat monoester dalam larutan air pada pH netral dengan prinsip kerja yaitu meniru pusat aktif enzim alkali fosfatase. Phostek agarosa dan Phostek magnetic beads digunakan untuk memperkaya fosfoprotein dalam kondisi mendekati fisiologis, sehingga memungkinkan analisis fosfoprotein asli dalam sel. Prosedur sederhana dengan manik-manik Phostek ini akan mempermudah pengayaan fosfoprotein langka dari campuran kompleks. Meningkatkan pengayaan fosfoprotein langka dari campuran kompleks, meningkatkan sensitivitas analisis selanjutnya. Selain itu, manik-manik ini juga dapat digunakan untuk memperkaya fosfopeptida dalam analisis fosforilasi menggunakan spektrometri massa, dengan hasil yang dibandingkan dengan strategi konvensional atau strategi biasa lainnya. Pendekatan berbasis Phostek ini memberikan dampak besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis fosfoproteomik. Nah, berikutnya merupakan pendahuluan. Fosforilasi protein merupakan salah satu modifikasi pasca translasi yang paling penting dalam biologi sel. Proses ini melibatkan penambahan gugus fosfat ke residu tertentu dalam protein oleh enzim kinase dan penghapusannya oleh fosfatase. Mekanisme ini memainkan peran sentral dalam berbagai proses biologis, seperti transduksi sinyal, apoptosis, ekspresi gen, siklus sel, pengaturan sitoskeleton, dan metabolisme energi. Kompleksitas sistem ini tercermin dari keberadaan 518 protein kinase dan sekitar 140 fosfatase dalam genom manusia yang secara kolektif mengatur keadaan fosforilasi protein dalam waktu dan ruang yang sangat presisi. Ketidakseimbangan dalam proses fosforilasi dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker, gangguan neurologis, dan inflamasi. Analisis fosfoproteomik bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang fosforilasi protein dalam kondisi in vivo. Hal ini penting untuk memahami jaringan kompleks yang melibatkan kinase dan fosfatase, serta untuk menemukan inhibitor kinase sebagai terapi potensial. Teknik berbasis spektrum massa atau MS telah menjadi arus utama dalam fosfoproteomik karena sensitivitasnya yang tinggi. Selain itu, metode biologis konvensional seperti antibodi antifosfoprotein dan ATP yang berlabel radioaktif telah memberikan
kontribusi signifikan dalam mempelajari fosforilasi protein. Namun, karena dinamika proses ini yang sangat kompleks, dibutuhkan pendekatan baru untuk memberikan wawasan tambahan yang tidak dapat dicapai dengan metode yang sudah ada. Nah, untuk membantu kebutuhan ini, molekul fungsional bernama Fostek saat ini sedang dikembangkan. Fostek dirancang untuk menangkap fosfat dan dengan selektivitas tinggi di pH netral. Molekul ini meniru pusat aktif enzim alkali fosfatase yang secara alami mengikat gugus fosfat. Teknologi ini telah memungkinkan pengembangan teknik analitis baru seperti kromatografi afinitas fosfat berbasis Fostek untuk pemisahan dan pengayaan fosfoprotein dan fosfopeptida. Teknologi ini juga menawarkan cara inovatif untuk mempelajari fosforilasi protein dan dilengkapi dengan metode konvensional seperti immunoblot dan spektrometri massa. Dan berikutnya merupakan pemisahan fosfoprotein menggunakan Fostek agarose. Fostek agarose merupakan sebuah teknologi berbasis kromatografi afinitas yang dirancang untuk menangkap fosfoprotein secara spesifik dari campuran biologis. Molekul Fostek memiliki kemampuan unik untuk mengikat dianion fosfat monoester atau RPO32- pada kondisi pH netral tanpa menyebabkan denaturasi protein. Teknologi ini memanfaatkan reaksi pertukaran yang cepat antara gugus fosfat dan ion logam yang berada di pusat aktif Fostek. Proses pemisahan sendiri itu terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama pengikatan fosfoprotein pada kolom Fostek, yang kedua adalah pencucian untuk menghilangkan proteinon fosforilasi, dan yang ketiga adalah elusi menggunakan larutan fosfat untuk melepaskan protein yang terikat. Nah, proses ini memungkinkan pemisahan fosfoprotein dalam kondisi fisiologis tanpa merusak struktur atau aktivitasnya. Dibanding dengan metode konvensional seperti kromatografi afinitas logam, Fostek agarose memiliki beberapa keunggulan. Kromatografi afinitas logam biasanya dilakukan dalam kondisi asam yang dapat merusak struktur protein, sedangkan Fostek itu dapat bekerja pada pH netral. Selain itu, protein yang terikat pada Fostek dapat dilepaskan dengan mudah hanya menggunakan larutan fosfat tanpa memerlukan perubahan drastis dalam kondisi pH. Hal ini membuat Fostek lebih cocok untuk pengayaan fosfoprotein dalam kondisi mendekati fisiologis, sehingga fosfoprotein yang dipisahkan dapat langsung digunakan untuk analisis lanjutan seperti spektrometri massa atau Western blotting. Nah, dalam aplikasi praktiknya, Fostek agarose digunakan untuk memisahkan fosfoprotein dari lisat seluler, seperti yang ditunjukkan pada eksperimen dengan sel A431 yang distimulasi oleh faktor pertumbuhan epidermal. Analisis Western blot setelah pemisahan menunjukkan bahwa fosfoprotein seperti MAPK1/2 dengan SHC diberkahi secara signifikan di fraksi elusi. Hal ini membuktikan kemampuan Fostek agarose dapat secara selektif menangkap fosfoprotein.
bahkan dari campuran yang sangat kompleks sekalipun. Dengan buffer pencucian khusus yang mengandung ion asetat, Fostek juga mampu mengurangi pengikat non-spesifik protein lain sehingga menghasilkan pemisahan yang lebih bersih dan efisien. Nah, yang berikutnya merupakan pretreatment untuk Western blotting tadi yang sudah dijelaskan. Nah, deteksi fosfoprotein melalui teknik Western blotting ini seringkali mengalami kendala akibat rendahnya spesifitas antibodi terhadap fosfoprotein tertentu. Banyak sinyal palsu muncul karena antibodi juga mengenali protein yang tidak terfosforilasi. Atau dengan kata lain, antibodi di sini juga mengenali protein yang tidak terfosforilasi. Proses optimasi untuk mendeteksi fosfoprotein spesifik biasanya dilakukan secara empiris, memakan waktu, dan seringkali tidak memberikan hasil yang memadai. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Fostek agarose digunakan sebagai langkah pretreatment pada lisan seluler sebelum dilakukan Western blotting. Teknologi ini meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi fosfoprotein spesifik dengan menghilangkan sebagian besar protein yang tidak terfosforilasi dalam campuran lisat. Pretreatment dilakukan dengan cara mengikat fosfoprotein pada Fostek agarose dengan mencuci untuk menghilangkan protein lainnya, dan akhirnya memisahkan fosfoprotein untuk analisis lebih lanjut. Dalam eksperimen lisat sel A431 yang distimulasi epidermal growth factor atau EGF, diolah menggunakan kolom Fostek agarose yang dikemas dalam mikrotub khusus untuk dilakukan sentrifugasi. Langkah ini menghasilkan pemisahan fosfoprotein yang lebih spesifik dibandingkan teknik konvensional. Proses ini cepat untuk dilakukan dengan efisiensi yang baik, serta meminimalkan hilangnya sampel sehingga seluruh fosfoprotein dapat digunakan langsung dalam proses elektroforesis SDS patch dan analisis Western blotting. Nah, hasil Western blot setelah dilakukan pretreatment menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam spesifitas dan kejelasan sinyal untuk fosfoprotein seperti SHC dan MAPK 1/2 pada lisat yang tidak diolah dengan Fostek agarose. Banyak sinyal palsu yang mengamburkan identifikasi protein target, namun pada lisat yang telah diolah, sinyal dari fosfoprotein yang spesifik menjadi lebih dominan, terutama pada protein yang terfosforilasi setelah stimulasi EGF. Teknik ini memungkinkan peningkatan deteksi yang signifikan meskipun sejumlah fosfoprotein dalam sampel rendah atau ketika antibodi yang digunakan memiliki spesifisitas yang kurang optimal. Nah, lalu berikutnya yaitu pengayaan fosfopeptida untuk analisis proteomik. Pengayaan fosfopeptida merupakan langkah penting dalam analisis proteomik berbasis spektrometri massa. Karena fosfopeptida seringkali berada dalam jumlah kecil di antara peptida non-fosforilasi yang melimpah, strategi berbasis Fostek memanfaatkan kolom tip Fostek agarose atau magnet Fostek.
untuk menangkap fosfopeptida secara selektif. Dalam pendekatan ini, fosfopeptida terikat pada media fostek melalui interaksi dengan gugus fosfat, sementara peptida non-fosforilasi dilakukan elusi. Proses ini juga dilengkapi dengan langkah desalting menggunakan DIXC18 yang digunakan untuk mempermudah analisis lanjutan dengan MS atau spektrometri massa. Fostek memungkinkan pemisahan fosfopeptida secara efisien dalam buffer dengan konsentrasi tinggi. Asetonitrile yang mengurangi ikatan non-spesifik. Dibandingkan dengan strategi pengayaan konvensional seperti kromatografi afinitas logam, oksida atau MOAC berbasis titanium dioksida atau TiO2, Fostek memiliki keunggulan dalam mengurangi pengikatan non-spesifik. Studi menunjukkan bahwa kolom tip Fostek agarose mampu mengidentifikasi jumlah fosfopeptida yang lebih besar daripada TiO2. Meskipun keduanya memiliki tingkat selektivitas tinggi, Fostek magnet, meskipun memiliki efisiensi sedikit rendah, namun menunjukkan kemampuan menangkap fosfopeptida dengan situs fosforilasi ganda, menjadikannya alat pelengkap yang baik untuk analisis yang lebih mendalam. Kinerja Fostek ini juga diuji pada campuran kompleks seperti lisat sel utuh dan serum. Pada lisat sel HEK293, Fostek agarose mengidentifikasi lebih banyak fosfopeptida dibandingkan strategi lain termasuk TiO2. Untuk serum, Fostek magnet menunjukkan efisiensi pengayaan tertinggi, meskipun serum merupakan matriks yang sangat kompleks. Selain itu, Fostek juga digunakan untuk analisis fosfopeptida dari protein ovalbumin yang telah difosforilasi. Melalui hal tersebut, mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa strategi Fostek tidak hanya selektif, namun juga mampu menangkap fosfopeptida dengan efisiensi yang lebih baik. Bahkan, dari campuran protein kompleks yang dipisahkan menggunakan Fostek SDS page. Nah, pada bab ini terdapat subbab lain yang membahas pengayaan fosfopeptida dari lisat utuh, pengayaan fosfopeptida dari serum, pengayaan fosfopeptida dari ovalbumin, yang akan saya bahas satu persatu. Dalam studi yang melibatkan pada subbab pertama, pengayaan fosfopeptida dari lisat sel utuh, pada subbab ini membahas yaitu dalam studi yang melibatkan lisat sel HEK293, pengayaan fosfopeptida menggunakan kolom tip Fostek agarose menunjukkan kinerja yang lebih baik atau luar biasa. Rata-rata teknik ini mampu mengidentifikasi 2.978 fosfopeptida dengan efisiensi pengayaan mencapai 82,7%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan strategi berbasis TiO2 yang mengidentifikasi 2.611 fosfopeptida dengan efisiensi 91,0%, tetapi memiliki tingkat selektivitas lebih rendah dibandingkan Fostek. Selain itu, Fostek agarose menunjukkan kemampuan menangkap fosfopeptida dengan
motif fosforilasi kompleks yang tidak terdeteksi oleh metode lain. Hal ini menunjukkan keunggulan dalam mendukung analisis mendalam terhadap fosforilasi protein. Meskipun hasil pengayaan menggunakan FOSTEC cukup baik, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengikatan non-spesifik protein non-fosforilasi, terutama pada pendekatan basis magnetik. Untuk mengatasi ini, buffer pencucian dengan ion asetat digunakan untuk mengurangi interaksi elektrostatik yang tidak diinginkan antara protein non-fosforilasi dan ligan FOSTEC. Strategi ini berhasil meminimalkan kontaminasi, memungkinkan identifikasi fosfopeptida dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi. Dengan optimasi ini, FOSTEC menjadi pilihan yang lebih efisien dalam studi proteomik berbasis lisan sel utuh yang kompleks. Nah, pada subbab kedua dengan judul subbab pengayaan fosfopeptida dari serum. Nah, serum merupakan materi biologis yang sangat kompleks, mengandung berbagai protein dalam konsentrasi tinggi, sehingga pengayaan fosfopeptida menjadi sangat sulit dilakukan. Dalam penelitian ini, FOSTEC magnet menunjukkan efisiensi pengayaan tertinggi, yaitu 16,5% dibandingkan dengan FOSTEC agarose dengan nilai 5,9% dan TiO2 magnet dengan nilai 1,9%. Hal ini menunjukkan kemampuan FOSTEC magnet untuk bekerja lebih baik dalam memisahkan fosfopeptida dari campuran serum yang kaya protein. Teknik ini dapat menangkap fosfopeptida bahkan dalam konsentrasi rendah, menjadikannya alat yang potensial untuk aplikasi klinis. Pengayaan fosfopeptida dari serum juga dipengaruhi oleh rasio antara jumlah peptida dan media pengayaan, dengan meningkatkan jumlah diges serum yang digunakan. Efisiensi pengayaan meningkat secara signifikan. FOSTEC magnet, misalnya, berhasil mengidentifikasi lebih banyak fosfopeptida dengan meningkatkan volume sampel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan optimasi lebih lanjut, teknologi FOSTEC dapat menggunakan untuk analisis fosforilasi protein serum dalam skala besar, yang penting untuk studi biomarker dan diagnosis penyakit. Pada subbab ketiga, yaitu pengayaan fosfopeptida dari ovalbumin. Nah, ovalbumin itu merupakan protein utama dari putih telur yang sering digunakan sebagai model dalam studi fosforilasi karena memiliki dua residu serine yang disfosforilasi. Dalam eksperimen ini, ovalbumin dipisahkan berdasarkan tingkat fosforilasinya menggunakan FOSTEC SDS page. Protein yang difosforilasi memiliki mobilitas elektroforetik yang berbeda dibandingkan bentuk non-fosforilasi. Setelah pemisahan, potongan gel yang mengandung ovalbumin fosforilasi dicerna dengan tripsin untuk menghasilkan fosfopeptida yang kemudian diberkahi menggunakan strategi berbasis FOSTEC. Strategi pengayaan menggunakan FOSTEC agarose menunjukkan selektivitas yang tinggi dengan mengidentifikasi lebih banyak fosfopeptida daripada metode TiO2. Namun, penggunaan FOSTEC magnet juga memberikan hasil yang baik dengan efisiensi pengayaan lebih tinggi untuk fosfopeptida spesifik. Kombinasi strategi ini memungkinkan identifikasi situs fosforilasi secara lebih komprehensif,
menunjukkan potensi teknologi FOSTEC untuk digunakan dalam analisa protein kompleks lainnya selain ovalbumin. Nah, pada subbab ini terdapat gambar yang membahas soal pengayaan fosfopeptida dari lisat sel utuh. Maaf, ini terjadi kesalahan penamaan judul. Jadi di sini seharusnya pengayaan fosfopeptida dari lisat sel utuh, dan gambar satunya merupakan pengayaan fosfopeptida dari jarum. Nah, pada gambar A, gambar ini menunjukkan prosedur laboratorium untuk pengayaan fosfopeptida menggunakan metode berbasis FOSTEC. Tahapan utama dimulai dengan penerapan ujung pipet D200 yang dilengkapi dengan cakram C18 empor, yang kemudian digunakan untuk menangkap fosfopeptida. Proses mencakup pencucian dengan buffer 1 dan aktivasi resin FOSTEC menggunakan buffer 2 yang mengandung ion Zn 2+ untuk memfasilitasi pengikatan spesifik fosfopeptida. Setelah fosfopeptida terikat pada resin, sampel dicuci beberapa kali dengan buffer berbeda untuk menghilangkan peptida yang tidak terikat. Fosfopeptida kemudian dielusi dari resin FOSTEC dan diikat ke cakram C18 menggunakan buffer tertentu. Tahapan akhir melibatkan pencucian cakram C18 untuk menghilangkan kontaminan dan elusi fosfopeptida dilakukan menggunakan larutan elusi buffer 6 yang mengandung TFA dan ACN. Protokol ini memastikan pengayaan fosfopeptida yang efisien dan selektif. Nah, pada gambar B, gambar ini menunjukkan alur kerja eksperimental untuk pengayaan fosfopeptida menggunakan manik-manik FOSTEC. Pada panel B, menunjukkan langkah-langkahnya dimulai dengan pencucian manik-manik menggunakan buffer pencuci untuk menghilangkan kotoran. Kemudian manik-manik FOSTEC ini diaktifkan menggunakan buffer aktivasi yang mengandung ion Zn 2+ untuk memfasilitasi pengikatan spesifik fosfopeptida. Setelah aktivasi, manik-manik dicuci kembali menggunakan buffer pencuci untuk memastikan kebersihannya. Selanjutnya, peptida dalam larutan pencuci dimasukkan dan fosfopeptida akan terikat pada manik FOSTEC. Peptida yang tidak terikat dihilangkan melalui beberapa pencucian tambahan. Langkah terakhir melibatkan elusi fosfopeptida menggunakan buffer elusi yang mengandung fosfat, sehingga fosfopeptida dapat dilepaskan dari manik-manik. Nah, alur kerja ini digunakan untuk memastikan selektivitas dan efisiensi tinggi dalam pengayaan fosfopeptida dari campuran kompleks. Nah, pada gambar berikutnya itu untuk pengayaan fosfopeptida dari serum. Jadi di sini gambar-gambar ini menjelaskan analisis pengayaan fosfopeptida dari hasil pencernaan larutan totalisat sel. Analisis ini melibatkan identifikasi rata-rata jumlah fosfopeptida non-redundan dengan standar defisiasi dari 3 replikasi teknis independen menggunakan kriteria tertentu. Perbedaan signifikan antara dataset yang dianalisis menggunakan uji ANOVA satu arah dan uji perbandingan ganda Turki dengan tingkat signifikan ditandai oleh simbol asterisk. Selain itu, efisiensi oleh pengayaan fosfopeptida
juga dihitung dengan data yang menunjukkan rata-rata dan standar deviasi dari replikasi teknik yang sama. Analisis lebih lanjut mencakup tumpang tindih fosfopeptida yang teridentifikasi di antara replikasi teknis, jumlah fosfopeptida dengan situs fosforilasi ganda, serta distribusi berat molekul atau MB, dan titik isoelektrik atau PL yang dihitung menggunakan alat Expasie Compute PL MW. Selain itu, motif urutan situs fosforilasi diprediksi menggunakan algoritma motif X untuk mengidentifikasi pola khas fosforilasi. Data ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menunjukkan detail kuantitatif dan kualitatif yang relevan, serta didukung oleh referensi ilmiah yang dipublikasikan oleh Willy Verlag, GmbH, dan temannya pada tahun 2022. Nah, melalui penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu teknologi berbasis Fostek telah membuktikan kemampuannya untuk menganalisis fosfoprotein dan fosfopeptida dengan pendekatan yang inovatif dan efisien. Alat ini tidak hanya mendukung analisis proteomik, namun juga melengkapi strategi yang ada untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fosforilasi dalam sel. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.